Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal kimia PR Intan Pariwara kelas 11 halaman 97 sampai halaman 98 ya. Oke, di sini ada beberapa soal. Soal pertama, mengapa reaksi cepat berlangsung gitu ya. Jadi ketika suhu energi kinetik itu dalam molekul, maka juga akan bertambah adanya energi kinetik yang tinggi mengakibatkan gerakan antar molekul makin cepat dan acak. Jadi tuh gerakannya akan semakin cepat ya karena dia terkena suhu yang tinggi. Nah, akibatnya frekuensi tumbukan yang terjadi juga akan makin besar dan tumbukan efektif juga akan makin banyak terjadi sehingga reaksi makin cepat berlangsung. Dari sini jadi ketika gerakannya makin cepat maka tumbukan makin cepat berlangsung gitu ya. Nah, terus apa sih perbedaan antara katalis homogen dengan katalis heterogen? Oke, untuk katalis ini udah jelas sendiri ya, dari namanya aja udah beda. Untuk katalis homogen artinya itu mempunyai fase yang sama dengan reaktannya. Jadi yang disamakan dengan reaktannya. Nah, di sini yang digunakan adalah katalis NO. Nah, untuk NO itu ditulisnya di bagian tanda panah ya, karena dia itu katalis, jadi tidak ikut bereaksi pada reaktan. Nah, reaktan itu dalam wujud gas, sedangkan katalisnya juga dalam wujud gas. Nah, ini artinya homogen, sedangkan katalis yang berada pada fase yang berbeda dengan reaktannya itu disebut dengan istilah heterogen. Nah, di sini kita lihat bahwa Ni dalam bentuk solid, sedangkan untuk reaktannya dalam wujud gas. Ya, antara homogen sama heterogen itu sendiri juga punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya dalam skala industri. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan dari nomor 2. Kita lanjut soal untuk nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 itu sendiri di dalam soal Intan Pariwara mengatakan bahwa percobaan, jadi ada suatu percobaan, tentukan 1 terhadap 5, 2 terhadap 3, 3 terhadap 5. Oke, dari yang pertama dulu ya, itu 1 terhadap 5. Untuk 1 terhadap 5-nya itu kita lihat di sini ada keadaan kepingan dan sedang. Itu ukuran bentuk partikelnya ya, luas permukaan, kemudian molaritasnya ada 2 molaritas sama 1 molaritas otomatis berbeda, sedangkan untuk suhunya sama. Jadi ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama luas permukaan, yang kedua adalah konsentrasi. Oke, A itu luas permukaan ya maksudnya. Untuk yang B itu sendiri kita lihat dari 2 dan 3. Jadi kita bandingkan cukup 2 dan 3. Ada besar kecil dalam bentuk besar kecil pada gambar. Kemudian untuk bentuk selanjutnya adalah keping, jadi ini otomatis berbeda, mempengaruhi konsentrasi juga berbeda, 2 molaritas dengan 1 molaritas, sedangkan untuk suhunya itu sendiri itu sama ya, 38 dengan 38, jadi otomatis ini tidak mempengaruhi. Kemudian yang C yaitu 3 terhadap 5 ya. Oke, dari konsentrasi 3 terhadap 5 ini bisa dilihat dalam bentuk keping dan ada yang bentuk sedang, otomatis ini sudah berbeda. Terus satunya lagi untuk konsentrasi. Nah, untuk konsentrasi itu sendiri di sini terlihat sangat berbeda. Jadi sama ya, jadinya tidak berpengaruh. Untuk suhu lah baru berbeda. Nah, kalau misalnya di dalam istilah penelitian itu ada variabel tetap gitu ya. Untuk variabel tetap itu sendiri kalau misalnya sama. Nah, di sini variabel tetapnya ada kalau misalnya variabel berbeda, itu namanya istilahnya bebas. Jadi kalau tetap ya yang lihat sama itu variabel tetap, begitu ya. Jadi bisa lihat kalau hasil ya berarti itu kecepatannya ya. Oke, jadi soal nomor 4 selanjutnya ada 20 derajat Celcius kemudian dalam waktu 9 menit. Selanjutnya ada pernyataan lagi. Apabila dirasakan pada suhu 60 derajat Celcius, reaksi selesai dalam waktu 1 menit. Ya, kita tulis dulu dalam waktu 1 menit. Jadi yang pertama 20 derajat Celcius, kemudian ketika 60 derajat, ternyata 1 menit. Nah, di sini ada peraturannya. Jadi dalam setiap 20 derajat Celcius, berarti
Saya naikkan 20 derajat menjadi 40 derajat Celcius. Nah, dari 40 ke 60 itu juga sama ya, 20 derajat Celcius. Jadi, sudah sama sesuai dengan soal. Nah, kira-kira di sini akan menjadi berapa waktunya? Ingat, jika suhunya naik, maka kecepatannya juga akan semakin naik. Nah, di sini dari 20 ke 40 berarti dia itu akan semakin cepat. Awalnya 9 menit, kemudian tiba-tiba jadi 1 menit. Jadi kalau misalnya saya punya 4 menit nih, kalau cepat berarti kan 8 menit. Bukan. Salah, maksudnya tuh 2 menit. Karena semakin cepat ya. Jadi awalnya 4 menit, kemudian menjadi 2 menit. Selanjutnya yang awal dari 2 menit naik lagi menjadi 1 menit. Nah, ini juga berlaku. Ternyata setelah ini dilihat kira-kira berapa? Ternyata 3 menit. Jadi setiap kenaikan 9, 3 sama 1. Pokoknya ini harus sama-sama rata karena sama-sama kenaikannya 20 menit. Sebetulnya sih ada rumus tersendiri, cuman lebih gampang sih untuk menentukan soal tuh seperti ini ya. Jadi udah jelas banget ini 3 kali lebih cepat karena dari 9 ke 3 itu kan dibagi 3, Kak. 3 ya, sama-sama dibagi 3. Jadi 3 kali lebih cepat. Oke, soal selanjutnya adalah ada Fauzi dan Fauzan, di mana Fauzi itu melakukan percobaan 10 ml HCl 0,1 molaritas dengan yang satunya lagi itu 10 ml Na2S2O3 sebesar 0,1 molaritas sama-sama. Nah, kemudian ada lagi Fauzan. Fauzan melakukan percobaan yang agak berbeda di mana HCl-nya itu sebesar 0,2 molaritas sedangkan volumenya sama-sama 10 mili. Kemudian ditambahkan 10 mili. Apakah yang dilakukan Fauzan itu akan mempercepat laju reaksi? Begitu ya pertanyaannya. Ya, kalau misalnya laju reaksi seperti yang kita ketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Jadi faktor yang mempengaruhi ada suhu, luas permukaan, katalis, dan satu lagi yang pasti adalah konsentrasi atau molaritas. Nah, di sini terlihat antara Fauzi dan Fauzan itu berbeda, yang walaupun volumenya sama ya, yaitu perbedaan di bagian HCl, yaitu 0,1 dengan 0,2. Nah, dari sini aja sudah terlihat bahwa perbedaan konsentrasi. Berarti yang dilakukan Fauzan itu adalah benar, karena untuk mempercepat laju reaksi, maka dia harus menaikkan konsentrasi. Beda lagi kalau misalnya saya menggunakan pengenceran. Kalau pengenceran otomatis dia konsentrasinya akan semakin kecil. Jadi antar molekul itu gerakannya tidak akan makin tumbukan itu semakin jarang terjadi. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.